Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema keputusan Tuhan. Kita buka di dalam Ratapan pasal yang kedua di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ratapan pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Di ayat yang ke-17, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dalam Ratapan pasal yang kedua ini tentang ratapan, tentang kehancuran Sion, tentang kehancuran Yerusalem. Tuhan telah menetapkan, keputusan Tuhan sudah dilaksanakan. Keputusan adalah tindakan kehendak. Keputusan yang diambil mencerminkan keinginan hati. Keinginan hati Tuhan adalah menghancurkan Sion. Karena apa? Karena perbuatan mereka. Di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat mezbahnya, meninggikan tempat kudusnya. Di ayat ke-8, Tuhan memutuskan untuk mempuingkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah memutuskan satu penghukuman, ketika Tuhan sudah memutuskan untuk melawan umatnya, siapa yang bisa menahannya? Tidak ada. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan di ayat yang ke-17 jelas di sana dikatakan Tuhan menjalankan yang dirancangkannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak dengan tiba-tiba memutuskan untuk menghukum umatnya. Karena apa? Tetapi selalu lebih dahulu memberi peringatan. Tuhan tidak dengan tiba-tiba menghukum umatnya. Tuhan tidak dengan tiba-tiba menyerang umatnya atau membuat keputusan untuk menghancurkan Sion, untuk menghancurkan Yerusalem, untuk menghancurkan Israel. Tidak. Tetapi firman Tuhan jelas di sana katakan, kalau kita baca keseluruhan ayat kebenaran firman Tuhan dari kisah para nabi, bagaimana di sana diceritakan bahwa Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengirim para nabi untuk memperingatkan, untuk menegur umatnya supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tetap tidak bertobat, mereka tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menetapkan keputusannya untuk menghukum, untuk menyerang umat Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-17 saya katakan, Tuhan menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, Ia memerintahkannya yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi keputusan Tuhan? Apa yang menjadi keputusan Tuhan atas Yehuda, atas Sion, atas Israel? Yaitu menghukum umatnya dengan cara yang pertama, menghancurkan Yerusalem. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saya bacakan, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi, tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda yang dicampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murkanya yang menyala-nyala, Ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekelilingnya. Ia menghancurkan Yerusalem. Tuhan menarik perlindungannya dari umatnya, sehingga musuh mereka berkuasa atas mereka.
Tuhan menarik perlindungannya dari Yerusalem. Tuhan tidak lagi melindungi. Kalau mungkin selama ini setiap kali musuh datang, bagaimana Allah memberikan hikmat, bagaimana Allah menolong mereka supaya musuh-musuhnya tidak mendekat atau mereka menang dari peperangan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menarik kekuasaannya, Tuhan menariknya, Tuhan menarik tangannya dan membiarkan umatnya diserang oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, Allah menjadikan umatnya musuh yang harus dibasmi. Ia menganggap, ia memandang bahwa umatnya adalah musuh yang harus dilawan, musuh yang harus dibasmi, yaitu sebagai sasaran bidikan panah. Namanya panah berarti harus ada sasaran yang harus ditembakkan. Saya katakan umatnya lah yang menjadi sasarannya. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru. Tembok puri-purinya teriak ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan. Jemaah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan, Allah menjadikan umatnya sebagai musuh yang harus dibasmi, sebagai sasaran bidikan panahnya. Bahkan sana katakan firman Tuhan, semua simbol relasi mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan seperti mezbah Allah, itu semua hancur. Bait Allah dihancurkan adalah sebagai hubungan manusia, sebagai hubungan umat Tuhan, umatnya Sion, Yerusalem, Yehuda dengan Allah. Saya katakan semua dihancurkan. Yang ketiga, Allah membiarkan mereka alami kelaparan. Di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 sana dikatakan firman Tuhan, maka mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghempuskan napas di pangkuan ibunya. Di ayat yang ke-20, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Saat dikatakan firman Tuhan, terjadi kelaparan yang besar, terjadi kelaparan yang luar biasa. Ketika anak-anak meminta makan, tidak ada makanan yang harus diberikan, tidak ada makanan yang bisa diberi kepada anak-anak mereka. Saya katakan, ibu-ibu harus mengorbankan anaknya, harus memakan anaknya sendiri. Karena apa? Kelaparan, tidak ada sedikit pun makanan. Ini yang terjadi. Tuhan telah memutuskan untuk menghukum umatnya dengan cara menghancurkan Yerusalem, menghancurkan hubungan mereka dengan Tuhan. Bait Allah menjadi tanda bahwa kehadiran Allah ada di sana, tetapi bait Allah juga dihancurkan. Bahkan sana katakan firman Tuhan, terjadi kelaparan. Mengapa umat Tuhan alami hukuman? Yang pertama, karena melanggar kekudusan Tuhan dan menodai kehormatannya. Di ayat yang ke-14 sana katakan, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Saya dikatakan bahwa melanggar kekudusan Tuhan. Para nabi-nabi palsu muncul. Mereka memberikan satu nubuatan yang tidak berasal daripada Tuhan, dan itu yang didengar. Yang kedua, yaitu ketidaktaatan mereka melanggar hukum-hukum Tuhan.
Dan yang ketiga, melakukan penyembahan berhala. Dan ada banyak lagi kesalahan umatnya, kesalahan Sion, kesalahan Yehuda. Mereka tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan ketika Tuhan menegur mereka. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan menetapkan penghukumannya terhadap mereka. Tapi ada hal yang harus kita syukuri dari apa yang terjadi atas Yehuda, atas Sion. Sang Nabi tidak putus asa dengan semua yang terjadi. Tapi saya katakan, Sang Nabi mengajak, memberitahukan kepada umatnya apa yang menjadi ajakan Nabi kepada umat Tuhan, yaitu di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung jalan. Dia menyerukan supaya berseru kepada Tuhan. Dia mengajak umat Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, berseru dengan tangisan. Katakan memohon belas kasihan Tuhan untuk membuka diri kepada Allah dengan tangis penyesalan. Dia menghimbau supaya ayo datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan dengan tangis penyesalan, memohon belas kasihan Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyimpan pelanggaran pasti akan mendapatkan penghukuman. Tetapi siapa yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan akan diampuni. Apa yang terjadi atas Sion adalah menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memutuskan sesuatu hal, itu pasti akan terjadi. Bahkan ketika Allah memutuskan untuk memberkati kita, itu pasti akan terjadi. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak mau bertobat dari segala perbuatan kita, dan Allah memutuskan untuk menetapkan penghukumannya kepada kita, itu pasti juga akan terjadi. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi satu hal yang harus tetap kita ingat, Allah kita adalah Allah yang adil. Segala perbuatan pasti berakibat konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Tapi kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Keputusan yang Tuhan buat, sekali itu pun penghukuman. Tapi di balik itu semua ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang menginginkan kita bertobat, yang menginginkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat peringatan pada saat hari ini untuk kembali mengingatkan kepada setiap kehidupan kami ketika Tuhan menetapkan satu keputusan. Itu pasti terjadi sesuai dengan firman-Mu dan itu pasti terlaksana dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami ditegur, kami tidak mau dengar-dengaran. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami yakin dan percaya itu yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPDS AD Magelang. Kasih karunia menyertai keluarga GPDS AD Magelang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.